Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas berbagai kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh belahan dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Episode kali ini kembali datang dari negara India, di mana pada tahun 2022 beredar sebuah video yang menampakkan seorang wanita terjatuh dari lantai 4 sebuah apartemen. Hal itu bukan suatu kecelakaan, melainkan suatu aksi pengeksekusian yang dilakukan dengan cara sengaja. Yang menjadi korban adalah seorang perempuan muda yang berprofesi sebagai guru sekaligus influencer. Selama 4 tahun lamanya, dia terus kabur dari kehidupan suaminya. Hingga pada suatu momen mengerikan, suaminya tersebut berhasil menemukan keberadaannya melalui story Instagram. Dan akhirnya pada pertemuan itulah dia dengan teganya mendorong istrinya tersebut dari lantai atas apartemen itu. Apa alasan korban terus kabur selama itu dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, hiduplah seorang perempuan bernama Ritika Singh. Saat kisah ini berlangsung, Ritika sudah berusia 30 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya serta seorang adik laki-laki bernama Utkar Singh. Ayah Ritika yaitu Surendra Singh bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan Noida. Sementara ibunya yang bernama Manju adalah seorang ibu rumah tangga yang sepenuhnya mengabdikan diri untuk keluarga. Kehidupan keluarga mereka jauh dari kata mewah. Namun Surendra sebagai kepala keluarga selalu memegang prinsip kalau kedua anaknya harus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh sebab itulah, sejak kecil Ritika disekolahkan di sekolah biara dengan harapan dia tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan berpendidikan. Lalu seiring waktu berjalan, Ritika justru menyimpan keinginan yang berbeda dari harapan orang tuanya. Dia tidak tertarik mengikuti jalur karir konvensional. Ritika ingin mencoba hal baru. Dari sinilah minatnya pada dunia media sosial mulai perlahan tumbuh. Melalui akun Instagram dengan username @desatianatingsoul, Ritiana membagikan potongan-potongan kecil dari kesehariannya. Berkat parasnya yang cantik serta konten yang konsisten, akun tersebut pun perlahan berkembang. Jumlah pengikut Ritika terus bertambah hingga menembus angka lebih dari 30.000 followers. Ritika pun juga mulai sering diajak bekerja sama untuk mempromosikan berbagai produk. Melihat ada peluang, dia mulai mengikuti sejumlah kursus tambahan seputar media sosial dan juga blogging. Tetapi dia juga tetap melanjutkan pendidikan di bidang sains di Universitas Indira Gandhi National Open University. Lalu beberapa tahun kemudian, Ritika pun berhasil meraih gelar sarjananya. Dia lalu bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta tanpa benar-benar meninggalkan dunia digital yang telah membesarkan namanya. Di waktu yang bersamaan, dia tetap aktif sebagai influencer. Dia masih membagikan konten seputaran fashion dan juga gaya hidup. Meski jadwalnya padat, Ritika dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan keluarga. Dia kerap meluangkan waktu untuk berkumpul bersama mereka, termasuk mengunjungi rumah sang nenek. Kemudian di lingkungan rumah neneknya itulah, Ritika berkenalan dengan seorang pria bernama Akas Gautam, yang mana saat itu Akas sudah berusia 33 tahun. Sejak pertemuan pertama mereka, Akas langsung tertarik pada paras cantik Ritika. Dia tanpa ragu langsung berusaha mendekatinya. Namun pada awalnya, hubungan mereka tidak lebih dari sekedar saling menyapa. Ritika jarang berkunjung ke rumah neneknya sehingga pertemuan mereka pun berlangsung singkat dan terbatas. Bisa dibilang Ritika tidak benar-benar mengenal Akas. Lalu sebaliknya, di sisi Akas, ketertarikan tersebut perlahan berubah menjadi obsesi. Latar belakang Ritika, keluarganya, bahkan kehidupannya secara keseluruhan bukanlah hal penting bagi Akas. Yang dia inginkan hanya satu, dia ingin memiliki Ritika semata-mata karena paras cantiknya saja. Seiring waktu berganti, usaha Akas untuk mendekati Ritika semakin intens. Perlahan Ritika mulai luluh dan akhirnya menerima kehadiran Akas dalam kehidupannya. Entah bagaimana ceritanya, hubungan mereka pun berkembang menjadi hubungan asmara.
Singkat cerita, pada tahun 2014, Akas melamar Ritika untuk menikah. Dia berjanji akan menjaganya dan memastikan Ritika tidak akan kekurangan apapun. Akas juga mengaku kepada Ritika kalau dia telah mengikuti ujian Indian Railway, yang mana dia mencoba meyakinkan Ritika bahwa dirinya akan segera mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Melihat adanya janji masa depan yang sangat meyakinkan, Ritika pun menerima lamaran tersebut. Tetapi di sisi lain, orang tua Ritika justru melihat banyak kejanggalan dari Akas. Mereka tidak menyetujui hubungan itu dan menolak rencana pernikahan tersebut. Penolakan itu membuat Ritika merasa kecewa dan tidak didukung atas pilihannya sendiri. Akhirnya, Ritika mengambil keputusan besar. Dia tetap memilih menikah tanpa adanya restu dari orang tuanya. Keputusan itu berdampak serius. Orang tua Ritika merasa dikhianati dan memilih memutuskan hubungan dengan putri mereka untuk sementara waktu. Kemudian setelah menikah, kekhawatiran orang tua Ritika terbukti benar. Perlahan, kebohongan-kebohongan Akas mulai terungkap satu persatu. Ternyata Akas ini tidak pernah mengikuti ujian apapun. Janji tentang pekerjaan sebagai pegawai pemerintah hanyalah kebohongan agar Ritika bersedia menikahi dirinya. Lebih buruk lagi, Ritika mulai menyadari kalau dirinya hanya diperlakukan sebagai pemuas nafsu saja, sekaligus juga sumber uang dari rumah tangga mereka. Setiap kali Ritika menolak untuk berhubungan badan karena alasan tertentu, Akas pasti melampiaskan amarahnya dengan kekerasan. Dia memukul, menjambak, bahkan pernah mencoba membakar kaki Ritika hanya karena persoalan sepele. Kekerasan fisik dan mental itu terus berulang, membuat Ritika hidup dalam ketakutan. Hingga pada akhirnya, di tahun 2018, kesabaran Ritika mencapai batasnya. Dia memutuskan untuk kabur dari rumah dan pindah dari wilayah Ghaziabad ke wilayah Firozabad yang berjarak 230 km. Di wilayah Firozabad, Ritika mencoba membangun kehidupan kembali dari nol seorang diri. Dia bekerja di sekolah swasta lain dengan menjadi seorang guru, dan dia kembali fokus mengembangkan akun media sosialnya. Namun kali ini dia sangat berhati-hati agar keberadaan atau tempat tinggalnya tidak terlacak oleh Akas yang masih sah sebagai suaminya. Pada awal tahun 2022, Ritika bertemu dengan seorang pria yang bernama Vipul Argawal melalui aplikasi Facebook. Dan ternyata setelah berbincang panjang, Ritika baru mengetahui kalau Vipul juga tengah berada dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Percakapan mereka terus berlanjut. Mereka saling menceritakan keluh kesah satu sama lain hingga akhirnya mereka pun semakin dekat, dan setelah beberapa hari akhirnya mereka resmi berpacaran. Hubungan asmara itu berlanjut hingga bulan Maret 2022. Mereka memutuskan berpindah ke wilayah Agra untuk tinggal secara bersama. Dan di samping itu mereka juga berencana untuk mengurus surat perceraian mereka. Dan keputusan itulah yang kelak berujung pada tragedi yang mengerikan, karena ternyata keberadaan dan hubungan tersebut akhirnya diketahui oleh Akas melalui seorang informan. Singkat cerita, pada tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 10:30 pagi di apartemen yang bernama Om Sri yang terletak di kawasan Tashgan Agra, Ritika tengah merekam dirinya menggunakan ponsel. Dia beberapa kali menghentikan rekaman, mengecek hasil video, dan memastikan ekspresi wajahnya terlihat sempurna sebelum nantinya dia unggah ke media sosial. Tak jauh dari sana, Vipul pacarnya berdiri sambil sesekali memberikan pujian dan mengkoreksi posisi Ritika. Semuanya tampak seperti rutinitas biasa, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan di pagi itu. Setelah selesai merekam, Ritika duduk di tepi kasur dan mulai mengedit video tersebut. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba saja terdengar ketukan di pintu apartemen. Ritika dan Vipul saling berpandangan. Mereka bingung siapa yang datang padahal mereka tidak membuat janji sebelumnya. Vipul lalu melangkah ke depan pintu untuk membukanya. Namun belum sempat dia bertanya, 5 orang yang tidak dia kenal langsung menerobos masuk dengan secara paksa. Mereka adalah Akas, Cetan, Anwar, Kusum, dan juga Kajal. Vipul yang sendirian jelas tak mampu melawan kelima orang tersebut.
Mendengar keributan itu, Ritika bergegas menghampiri sumber suara. Di sanalah dia melihat sosok yang selama ini selalu dia hindari, yaitu Akas. Seketika tubuh Ritika membeku karena ketakutan. Di saat yang bersamaan, Chetan berusaha menguasai Vipul. Kusum lalu meraih sebuah benda yang ada di sekitar dan melemparnya dengan keras ke arah kening Vipul. Hantaman tersebut membuat kepala Vipul terasa pening, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Chetan untuk mengikat kedua tangannya. Vipul berusaha melawan, meronta dan berteriak meminta tolong. Dia masih mencoba menendang dengan kakinya, tetapi Anwar, Kusum dan Kajal dengan cepat mengikatnya. Vipul kemudian diseret ke toilet dan di ruangan itulah ketiganya melambungkan pukulan demi pukulan ke sekujur tubuh Vipul. Sementara itu, di sisi lain, Akas berhasil menangkap Ritika yang sempat mencoba kabur untuk meminta pertolongan. Di tengah situasi mencekam tersebut, dia bahkan sempat menyapanya dengan nada tenang. Ritika menangis, dia memohon ampun dan meminta agar Akas berhenti mengganggu kehidupannya. Namun permohonan itu sia-sia. Akas kemudian mengikat tangan dan juga kaki Ritika. Ritika sempat berusaha melawan, tetapi melihat Vipul disiksa, dia akhirnya pasrah, seolah berpikir hari itu akan menjadi hari akhir dari segalanya. Setelah Ritika tak lagi berdaya, Akas memperlihatkan beberapa tangkapan layar story Instagram milik Ritika. Dia mengatakan kalau keberadaan Ritika berhasil dia lacak lewat unggahan tersebut. Mendengar itu, Ritika malah membalasnya dengan makian dan tatapan penuh kebencian. Namun Akas sama sekali tak peduli. Dia justru menyumpal mulut Ritika dengan kain, lalu dengan kasar Akas menyeret Ritika menuju ke sudut jendela apartemen. Di saat itu Akas mengatakan kalau dia sebenarnya mencintai Ritika setulus-tulusnya. Namun dia juga menambahkan kalau sikap Ritika membuat cintanya berubah menjadi kebencian. Di dalam detik itu air mata Ritika pun mengalir tanpa bisa ditahan. Akas lalu mengucapkan kata perpisahan sebelum akhirnya dia mendorong tubuh Ritika dari lantai 4 apartemen tersebut. Tubuh Ritika seketika terjatuh ke halaman bawah, disertai dentuman keras yang memecah kesunyian di hari itu. Suara jatuh itu langsung mengundang perhatian para penghuni apartemen. Mereka berlarian keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Akas dan ketiga temannya sempat berusaha menghabisi Vipul, tetapi Vipul berhasil memecahkan kaca kamar mandi dan berteriak meminta pertolongan. Sehingga para penghuni dan juga pihak keamanan bergegas ke unit tersebut dan berhasil mengepung para pelaku. Tak lama kemudian pihak kepolisian pun juga segera dihubungi. Setibanya polisi di lokasi, mereka segera menangkap para pelaku dan mengamankan Vipul serta Ritika yang dalam kondisi sangat mengenaskan. Usai polisi berhasil mendapatkan data Ritika, mereka bergegas menghubungi pihak keluarga. Polisi kemudian mulai menyusun ulang kronologi kejadian. Satu persatu saksi dimintai keterangan. Para penghuni menjelaskan kalau mereka mendengar dentuman suara serta teriakan dari arah kamar mandi unit lantai 4. Polisi menerima penuturan tersebut dan beralih meminta keterangan dari korban yang selamat, yaitu Vipul Agarwal. Kepada penyidik, Vipul menceritakan seluruh kejadian yang dia alami. Dia mengurut cerita dari awal mula dia kenal dengan Ritika serta hubungan rumah tangga mereka masing-masing yang sebelumnya masih mengurus surat perceraian. Berdasarkan keterangan Vipul, polisi awalnya menduga motif pengeksekusian ini adalah karena rasa cemburu pelaku. Akan tetapi, saat diperiksa lebih lanjut, pelaku yaitu Akas justru mengaku kalau dirinya hanya menjalankan suatu perintah. Dia menyebutkan adanya pelaku utama yang menjadi dalang di balik rencana tersebut. Sosok yang dimaksud adalah Dipali Argawal, istri sah dari Vipul sekaligus orang yang memberitahu Akas kalau Ritika memiliki hubungan dengan Vipul. Melalui suatu pesan singkat, Dipali mendorong Akas untuk mengeksekusi korban sebagai balas dendam. Sejak saat itulah Akas juga terpancing. Dia pun mulai mengawasi korban secara diam-diam melalui akun Instagram miliknya. Dari unggahan korban itu, Akas mencermati latar gedung-gedung yang terlihat. Lalu dia mencocokkan dengan berbagai lokasi di peta digital. Setelah melakukan penelusuran tersebut, dia berhasil menemukan lokasi apartemen tempat tinggal mereka. Sementara itu, keempat pelaku yang lain, entah karena mereka diiming-imingkan akan diberikan imbalan, yang pasti mereka juga merupakan kerabat dekat dari Akas yang bersedia membantu menjalankan rencana tersebut.
Berdasarkan pengakuan Akas, polisi kemudian memeriksa ponselnya. Dari sana benar saja ditemukan sejumlah pesan percakapan antara Akas dan Dipali yang menguatkan dugaan keterlibatan Dipali dalam perencanaan pengeksekusian ini. Polisi pun segera melakukan pengejaran. Sekitar 1 bulan kemudian, Dipali akhirnya berhasil ditangkap di wilayah Agra, Uttar Pradesh. Meski dia masih membantah seluruh tuduhan, bukti yang ditemukan serta pengakuan dari pelaku lain membuat polisi meyakini kalau Dipali memang berperan sebagai otak di balik kejadian tragis tersebut. Pada akhirnya, seluruh pelaku didakwa dengan IPC pasal 302 terkait pengeksekusian serta pasal 120B tentang konspirasi kriminal. Berdasarkan dakwaan itu, mereka pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keluarga besar Ritika yang mendengar kabar ini, tentunya mereka sangat terpukul sekaligus merasa bersalah. Kematian Ritika bukan hanya mengakhiri satu nyawa, tetapi juga merenggut dunia kecil yang selama ini dibangun oleh sebuah keluarga sederhana. Di balik sorotan kamera dan senyum yang sempat menghiasi layar media sosial, ada orang tua yang kehilangan anak perempuan yang mereka besarkan dengan penuh harapan. Ada seorang adik yang kehilangan sosok kakak, dan ada masa depan yang terputus secara kejam. Kehilangan ini tidak pernah benar-benar bisa dipulihkan. Waktu mungkin terus berjalan, tetapi luka yang ditinggalkan akan selalu hidup di dalam ingatan mereka yang berduka. Tragedi ini juga membuka sisi gelap dari media sosial yang seringkali luput disadari. Apa yang tampak sebagai unggahan sederhana, foto, video, potongan keseharian dapat berubah menjadi jejak berbahaya ketika jatuh ke tangan yang salah. Bagi pelaku, media sosial bukan lagi ruang berbagi, melainkan alat pengawasan, pemicu obsesi, dan sarana untuk mengontrol. Sementara bagi korban, apa yang awalnya menjadi jalan meraih mimpi justru berbalik menjadi celah yang mengantarkannya pada malapetaka. Perilaku pelaku mencerminkan masalah sosial yang lebih luas, yaitu obsesi, rasa memiliki yang keliru, dan ketidakmampuan menerima suatu penolakan. Ketika ego, kecemburuan, dan juga dorongan untuk menguasai orang lain dibiarkan tumbuh tanpa batas, kekerasan seringkali menjadi ujungnya. Dari kisah ini, pelajaran pahit yang harus diingat adalah keamanan tidak hanya soal tempat dan waktu, tetapi juga tentang batasan, kewaspadaan, dan keberanian untuk menjauh dari hubungan yang menyakiti. Media sosial perlu disikapi dengan kesadaran penuh dan perlu berhati-hati. Untuk itu semua, mari kita berdoa agar keluarga korban yang ditinggalkan dapat diberikan kelapangan hati melalui hukuman pelaku. Serta untuk korban, semoga beliau mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.